Hotman Paris pun memperlihatkan cara kerja alat bantu dengarnya yang cukup canggih dengan harga mencapai 200 juta rupiah. Pemirsa silet RCTI, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea belakangan menjadi sorotan setelah mengungkap kondisi kesehatan yang sampai membuatnya harus bolak-balik ke Singapura. Di usia 65 tahun, salah satunya ia kini harus menggunakan alat bantu dengar yang direkomendasikan oleh dokter THT di Singapura. Dalam wawancara eksklusif dengan tim silet, Hotman pun menjelaskan gangguan pendengarannya disebabkan oleh kebiasaannya mendengar musik berdentum keras di klub malam miliknya yang sering ia kunjungi. Suara yang terlalu kencang diduga telah menekan saraf telinganya, menyebabkan gangguan dalam menangkap suara dengan jelas. Hotman Paris pun memperlihatkan cara kerja alat bantu dengarnya yang cukup canggih dengan harga mencapai 200 juta rupiah. Benda tersebut dapat diisi ulang, disambungkan ke ponsel, dan memungkinkan pengaturan suara secara digital agar lebih nyaman digunakan. Ini adalah alat bantu pendengar yang dikasih dokter THT di Singapura karena musik disco begitu berdentung menekan saraf saya, sehingga kalau pas sudah jam 1 pagi di klub saya sudah kurang mengerti apa yang diomongin orang. Ya harganya ini 200 juta. Yang di Indonesia saya udah pernah sempat beli 20 juta. Tapi baterai aku malas pakai karena baterainya masangnya capek gitu loh. Kalau ini enggak. Begitu pulang tinggal masukkan ke colokan, ada tempatnya. Sudah ada colokannya, sudah dikasih semua lengkap colokan. Pakai lagi, jadi nggak repot sama sekali. Di tengah kesibukannya sebagai pengacara kondang dan pebisnis, Hotman Paris Hutapea mengungkap bahwa dirinya sempat mengalami kondisi kesehatan yang cukup serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Seperti saat ia menderita infeksi liver hingga harus dirawat di Singapura. Tak hanya itu, Hotman juga mengungkap bahwa ia pernah 2 kali mengalami demam berdarah dengu atau DBD dengan trombosit sempat turun hingga 10.000. Kondisi yang sangat berbahaya hingga membuatnya harus masuk ICU. Ia menyebut bahwa selama ini dirinya jarang sakit, namun 2 penyakit serius yang dialaminya, yaitu DBD dan infeksi liver, benar-benar menguji ketahanannya. Lalu benarkah kini Hotman lebih menjaga pola makan dan gaya hidup agar tetap sehat dan produktif? Benarkah Hotman tak boleh mengkonsumsi daging yang terlalu lama digantung seperti bebek panggang? Pernah saya demam berdarah sampai sudah mendekati 10.000 trombositnya itu udah bahaya, udah masuk ICU. Saya tidak pernah sakit seumur hidup gua, kecuali demam berdarah sama yang kemarin. Yang lainnya, walaupun gua kerja dari jam 3 subuh, nggak pernah sakit. Lever saya sudah total sembuh. Dia nasihatin saya, jangan makan daging yang terlalu lama digantung kayak bebek panggang. Cari yang selalu dipanasin, yang sudah biar kumannya mati. Itu salah satu. Itu nasihatnya ke saya. Setali 3 uang dengan Hotman Paris Hutapea, di tengah kesibukannya sebagai penyanyi dan politisi, wanita yang akrab disapa Kade itu tetap menunjukkan semangat luar biasa. Usia 50 tahun bukan penghalang baginya untuk tetap aktif. Bahkan kini ia juga kuliah dengan mengambil S1 Ilmu Pemerintahan di salah satu universitas di Tangerang Selatan, satu kampus dengan menantunya juga, yakni Atta Halilintar. Diliput secara eksklusif oleh tim silet saat menjalani kegiatan sebagai pembicara di kampusnya, Krisdayanti pun tampak bahagia
dapat berbagi pengalaman dan memberikan semangat kepada para mahasiswa. Seusai menjadi pembicara, Krisdayanti berkeliling kampus menggunakan mobil golf, memperlihatkan berbagai fasilitas terbaru di kampusnya yang dilengkapi dengan fasilitas canggih serta modern. Hari Pendidikan Nasional kita mana suaranya? Ibarat konser di sini sudah ada 2. Seneng banget dipakein jaket sama rektor, lalu sama-sama bisa diskusi dan menerima pembelajaran bahan pembelajaran yang sama, rata dengan dosen-dosen yang usianya jauh lebih di bawah saya, tapi saya banyak mendapatkan ilmu dan akses pendidikan, jadi saya seneng banget. Kade mengungkapkan meski sempat menunda kuliah sejak tahun 2019 akibat kesibukannya sebagai anggota dewan, ia akhirnya kembali sebagai mahasiswa. Bahkan ikut dalam orientasi mahasiswa atau ospek di awal masa kuliah. Saat di rumah, ia juga benar-benar serius belajar. Duduk satu meja dengan anak-anaknya, Amora dan Kellen, mengerjakan tugas kuliah. Bahkan, Kade pernah mengikuti ujian online saat berada di Malaysia pukul 1 dini hari bertepatan dengan persiapan konsernya yang akan digelar pada bulan Juni 2025 mendatang. Kade juga dikenal memiliki hubungan yang hangat dengan cucu-cucunya Amina dan Azura. Selain membuat konten kekinian, Kade juga rutin mengajak mereka jalan-jalan. Pengen belajar lagi karena menurutku ini penting di zaman sekarang, di era sekarang yang sangat benar kita satu meja belajar bareng gitu ya, itu benar saya rasain. Dan waktu ujiannya nanti jelang konser lagi, ya Allah semoga saya mampu. Di Malaysia pun saya ngerjain tuh jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Dan saya ambil 6 mata pembelajaran di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan di balik popularitasnya sebagai seorang diva, Krisdayanti juga dicintai banyak orang karena tetap menunjukkan sisi sederhana dan membumi. Ia tak ragu menikmati jajanan khas Indonesia. Bahkan di depan kamera tim Silet, ia memperlihatkan kesukaannya terhadap berbagai jajanan pasar. Saat berkunjung ke Surabaya, ia pun menyempatkan mencicipi kuliner nasi pecel yang menggugah selera. Tak hanya menikmati hidangan tersebut, ia juga memilih makan di meja warung sederhana bersama pengunjung lainnya, menunjukkan bahwa meskipun bergelar diva, ia tetap memiliki gaya hidup yang apa adanya. Selalu kan ada event-event di rumah atau mau jadi hantaran kan, biar ada perubahan-perubahan gitu. Jadi saya selalu kalau ada tempat yang baru, di mana di sini buat ganti-ganti gitu. Wow, pedes sekali, tidak pedes. Insya Allah saya cuma minta doa juga sama anak-anak, selipkan doa buat Mami sama Dedi sehat panjang umur, karena pingin nganter mereka bisa punya cita-cita tinggi.